Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41 berkata, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku, kisah di atas bercerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit infeksi kronis pada saraf, kulit, anggota tubuh, dan mata, serta dapat membawa kematian. Pada zaman Tuhan Yesus, seorang yang menderita penyakit kusta biasanya diasingkan oleh masyarakat. Mereka dianggap najis secara sosial. Secara keagamaan, mereka juga dilarang untuk ikut beribadah karena dianggap tidak tahir. Jadi, seorang yang menderita sakit kusta akan mengalami dua hal yang menyedihkan sekaligus. Yang pertama adalah sakitnya itu sendiri, dan yang kedua adalah sikap masyarakat yang negatif terhadap dirinya. Tentu saja hal ini sangat membuat orang-orang yang menderita kusta mengalami stres yang hebat. Sebab selain menderita sakit, ia tahu bahwa dirinya akan segera mendapat perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi perlakuan dari orang-orang di sekitarnya itu jauh lebih menyakitkan daripada sakit kusta itu sendiri. Nah, saudaraku, siapapun orangnya tentu tidak ingin menderita penyakit ini. Tetapi penyakit ini bisa menyerang siapa saja, terlebih bila kita melakukan kontak terhadap orang yang berpenyakit kusta. Namun demikian, luar biasanya Tuhan Yesus bukan saja mendekat kepada mereka yang berpenyakit kusta, melainkan juga menyentuhnya dan bahkan menyembuhkannya. Ia menyambut orang kusta itu dengan terbuka. Bisa jadi karena Tuhan Yesus sangat terharu akan penderitaan yang dialami oleh si kusta tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menemui dan kemudian memberi jalan keluar atas penyakit yang ia alami. Alkitab memang mencatat dengan jelas alasan Tuhan Yesus mendatangi si kusta itu, yaitu karena belas kasihan. Dia bisa saja menyembuhkan orang itu dari jauh tentunya, tetapi karena belas kasihannya kepada si kusta itu, ia kemudian mendatanginya dan melepaskan sakit penyakit yang telah dialaminya bertahun-tahun itu. Tindakan Tuhan Yesus yang mendatangi si kusta, menyentuhnya terlebih dahulu dan kemudian menyembuhkannya, ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Tindakan yang memanusiakan manusia, tindakan yang menyembuhkan, tindakan yang memulihkan, bahkan menghangatkan jiwa dari si kusta itu. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, saudaraku, mari kita belajar tentang bahwa belas kasihan itu adalah sebuah tindakan nyata, yaitu mendatangi, menyentuh, dan menyembuhkan. Meskipun ada begitu banyak tantangan tentunya ketika kita hendak menyatakan kasih kita, tetapi semua itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita dapat menyatakan kasih itu secara nyata. Seperti yang dilakukan oleh seorang pengusaha di California, Amerika Serikat. Ketika ia hendak pulang dari sebuah supermarket, ia bertemu dengan seorang pengemis di jalanan.
Si pengemis itu meminta uang kepadanya, tetapi ia memilih untuk tidak memberikannya. Ia berkata kepada pengemis itu, "Silahkan datang ke rumah saya. Ada pekerjaan untuk membersihkan kebun saya dengan gaji $15 per jam." Tawaran itu tentu saja sangat menggiurkan, tetapi sayangnya si pengemis menjadi marah dan berkata kepada si pengusaha itu, "Aku tidak butuh pekerjaan, aku butuh uang." Akibat perlakuan si pengemis itu, si pengusaha itu kemudian melakukan hal yang luar biasa. Ia pulang ke rumah, membuat tulisan di sebuah papan yang bertuliskan, "Dia meminta uang kepadaku, aku tidak memberikannya. Tetapi aku memberikan pekerjaan dengan gaji $15 per jam." Tetapi si pengemis ini menolaknya. Jangan pernah memberi uang kepada orang malas seperti dia. Sambil menenteng tulisan itu, ia berjalan terus mengikuti si pengemis itu, sehingga kemudian orang-orang di sekitar itu tidak ada lagi yang mau memberi uang sepeser pun kepada si pengemis tersebut. Saudaraku, tindakan si pengusaha itu kelihatannya terkesan kejam, tetapi itulah tindakan kasih yang nyata. Sayangnya, tindakan kasih ini tidak direspon dengan baik oleh si pengemis. Dalam hidup ini, kita mungkin juga seringkali melakukan banyak hal kasih kepada banyak orang. Sayangnya, tidak semua orang juga merespon dengan baik kasih yang kita nyatakan. Apapun itu, mari kita tetap belajar menunjukkan kasih sebagaimana Tuhan Yesus menunjukkannya. Bisa saja kita gagal, tetapi jangan menyerah. Mari kita terus belajar untuk dapat lebih lagi mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menuntun kita untuk belajar mengasihi Tuhan di tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar menyatakan kasih-Mu Tuhan, sekalipun seringkali kami tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Namun kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman kasih, supaya kami boleh terus menjadi berkat secara luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk menyatakan kasih-Mu itu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang pada